Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Baik-baik ya nak ya. Sehat ya nak ya. Nah, baik, untuk materi hari ini Senin 24 Agustus kita akan melanjutkan bab 1 bagian E, yaitu interaksi antar ruang. Silahkan anak-anak dibuka bukunya halaman 77. Yang pertama, kita akan membahas tentang distribusi potensi wilayah Indonesia. Sebelum kita masuk tentang distribusi potensi wilayah Indonesia, kita akan mengingat kembali materi tentang ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, potensi wilayah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu wilayah. Ada beberapa potensi wilayah yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan, antara lain yang pertama yaitu potensi sumber daya alam, yakni kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di suatu wilayah. Misalnya Pulau Derawan memiliki sumber daya alam untuk wisata laut. Kemudian yang B, potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah, di mana dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas dan kualitasnya. Kemudian potensi sumber daya buatan. Anak-anak bisa dilihat halaman 78. Potensi sumber daya buatan yakni seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik seperti prasarana dan sarana produksi perhubungan, bangunan atau gedung. Dan yang D, potensi sumber daya kelembagaan, yakni hasil karya manusia non-fisik berupa organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, peraturan perundang-undangan maupun kearifan lokal atau nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. Kemudian kita lanjut. Nah, interaksi antar ruang yaitu berhubungan dengan interaksi antara aspek-aspek yang ada dalam ruang. Nah, apa interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lain. Kemudian, menurut Edward L. Ullman, bisa dilihat halaman 78, menyebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Nah, ketiga hal tersebut adalah yang pertama kesempatan antara atau intervening opportunities, yang kedua saling melengkapi atau complementary, kemudian yang ketiga kemudahan transfer atau transferability. Ya nak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kesempatan antara? Nah, kesempatan antara di halaman 78, suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik bagi suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Nah, contohnya, penduduk wilayah A biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan ke lokasi B. Nah, suatu ketika dibangun jalan dari wilayah A ke lokasi C, sehingga jarak antara wilayah A ke lokasi C lebih pendek dibanding ke lokasi B. Akibatnya,
penduduk wilayah A berpindah membeli barang dan jasa tersebut ke lokasi C. Nah, kemudian yang kedua yaitu saling melengkapi atau complementary, di mana konsep saling melengkapi mengacu pada adanya kebutuhan di suatu wilayah dan adanya persediaan untuk memenuhi kebutuhan itu di tempat lain, di mana kedua wilayah tersebut saling menguntungkan. Nah, contohnya wilayah A penghasil beras dan wilayah B penghasil sayur-sayuran. Nah, wilayah A membutuhkan sayuran dan wilayah B membutuhkan beras. Nah, interaksi antara kedua wilayah akan terjadi melalui aktivitas jual beli. Nah, konsep ini juga menjelaskan terjadinya interaksi antara dua wilayah yang berjauhan, ya nak ya. Nah, kedua wilayah tersebut maka akan saling menguntungkan. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer dapat didefinisikan sebagai kemudahan perpindahan orang, barang, informasi atau uang. Nah, dari sini jika ada yang belum jelas atau belum difahami, silahkan anak-anak ditanyakan, bisa Jafri langsung ke Ibu ya Soleha. Nah, baik, untuk materi interaksi antar ruang sampai di sini dulu ya nak ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi terakhir di bab 1 yaitu bagian F tentang dampak interaksi antar ruang. Nah, untuk materi yang E, interaksi antar ruang, insya Allah nanti ada tugas seperti biasa, anak-anak kerjakan. Kemudian nanti dikirim kembali ke classroom. Ya Soleha, semoga materi interaksi antar ruang mudah dipahami, tetap semangat belajar ya nak ya. Jaga kesehatan selalu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.